Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Sendiri nomor 4193 31193 dari kelas SPP 2019. Ini saya akan melakukan uji analisis yang nilai MK, yaitu cara melakukan uji ANOVA satu faktor. Analisis yang nilai ANOVA atau uji ANOVA satu faktor pada dasarnya untuk membandingkan nilai rata-rata yang terdapat pada variabel terikat di semua kelompok. Nilai masing-masing kelompok dilihat berdasarkan pada variabel bebas yang berskala. Fungsi variabel bebas sebenarnya adalah untuk mewakili kelompok-kelompok yang akan diskusi. Variabel bebas dalam analisis ANOVA satu faktor disebut juga variabel faktor, sementara kelompok-kelompok yang dibandingkan disebut variabel tingkatan faktor. Prosedur analisis ANOVA pada faktor dapat menghasilkan analisis satu faktor untuk sebuah variabel terikat dengan sebuah variabel bebas. Adapun persyaratan penggunaan analisis ANOVA, yang pertama itu sebaran data untuk masing-masing kelompok harus berdistribusi normal. Yang kedua, variabel terikat harus mempunyai kesamaan varian atau bersifat homogen. Yang ketiga, objek dalam setiap kelompok harus dipilih secara random atau acak dengan menggunakan teknik probabilitas. Yang keempat, data penelitian untuk variabel terikat idealnya berskala interval. Sementara jika data penelitian yang diperoleh berskala ordinal, maka sebaiknya ditransformasi atau diubah menjadi skala interval terlebih dahulu. Yang kelima, kelompok yang dibandingkan harus berasal dari sampel yang berbeda atau tidak berpasangan. Yang keenam, variabel bebas idealnya bersifat simetris atau berskala ordinal. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan analisis ANOVA satu faktor atau uji one-way ANOVA dengan SPSS. Adapun langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Yang pertama, buka program SPSS, lalu klik variabel Q, kemudian klik add dengan desimal 0. Di sini labelnya statistik mirror. Value-nya yaitu value 1, label, kemudian klik add. Kedua, label SC, klik add. Value 3, klik IPO, kemudian add. Klik OK. Pada measure kita pilih scale. Yang kedua itu Y, yang tipenya numerik desimal 0. Pada label kita ketik penjualan. Pada measure kita buat scale. Kemudian kita klik data view. Di sini saya memindahkan data di Excel. Kemudian input data. Setelah itu klik analyze. Kemudian pilih compare me. Lalu one-way ANOVA. Pada variabel penjualan, pindahkan ke tabel data dulu. Sedangkan variabel merek, pindahkan pada tabel faktor. Klik post half, kemudian pada tabel equal variance account, klik OK, kemudian klik continue. Setelah itu klik option. Pada tabel statistik kita cek descriptive dan homogeneity of variance.
Lalu pada tabel missing values kita pilih export cases analysis by analysis. Selanjutnya kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Kemudian muncul output one-way analysis seperti pada layar berikut. Selanjutnya di sini saya akan menunjukkan output one-way. Pada tabel deskriptif, di sini melihat perbedaan rata-rata penjualan tiga merek, yaitu pada merek Samsung dengan rata-rata 45,30, pada merek Oppo dengan rata-rata 41,10, pada merek Vivo dengan jumlah 10, rata-rata 39,00. Total jumlah 30, rata-rata 41,10. Berdasarkan output berikut, dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan paling tinggi adalah handphone Samsung, yaitu sebesar 45,30. Kemudian pada tabel test homogeneity varian, di sini menguji kesamaan varian atau uji homogenitas. Pada tabel Levene statistik diperoleh angka 2,307 dengan nilai signifikansi sebesar 0,119 dengan signifikansinya sebesar 0,119 karena nilai signifikansinya 0,119 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian ketiga kelompok penjual handphone yang dibandingkan adalah sama atau homogen. Selanjutnya yaitu pada tabel ANOVA. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA, jika nilai signifikansinya lebih besar 0,05 maka rata-ratanya sama. Sedangkan jika nilai signifikansinya lebih kecil 0,05 maka rata-ratanya berbeda. Berdasarkan output, nilai signifikansinya yaitu 0,107, lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata ketiga penjual merek handphone tersebut berbeda secara signifikan. Selanjutnya itu pada tabel post-hoc test, yaitu multiple comparison. Pada merek Samsung dan Oppo, rata-rata penjualan merek handphone adalah 4.200. Angka diperoleh dari nilai rata-rata pada output deskriptif. Penjualan Samsung $45,30 dikurangi dengan rata-rata penjualan Oppo yaitu 41,10. Sementara itu, perbedaan rata-rata penjualan berkisar minus 3,06 atau lower bound sampai dengan 11,46 atau upper bound. 11,41 atau upper bound pada tingkat kepercayaan 95%. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata kedua merek handphone tersebut, maka harus melihat apakah nilai signifikansi hasil output lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan output, diketahui nilai signifikansi yaitu sebesar
0,333 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan handphone Samsung dan Oppo adalah sama, dan perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua handphone tersebut tidaklah signifikan. Kemudian, pada tabel Homogeneous Group, untuk melihat kesamaan rata-rata, maka menggunakan output tipe HSD. Pada sub for alpha sama dengan 0,05, terdapat pada sub 1 terdapat data penjualan Oppo, Vivo, Oppo, Samsung. Artinya, rata-rata penjualan ketiga merek handphone tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Vivo, Oppo, Samsung, dan Oppo adalah sama. Baiklah, berdasarkan analisis yang sudah saya lakukan, dalam riset eksperimen, hanya rata-rata penjualan Samsung. Dalam riset eksperimen ini, semua rata-rata penjualan HP sama. Dengan demikian, variabel merek hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan handphone. Demikianlah praktikum analisis one-way ANOVA yang saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.